Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan beban yang menggantung di pundak Aris. Dengan motor tua yang suaranya kian parau, Aris memacu kendaraannya membelah kemacetan. Di pangkuannya, terikat erat sekotak martabak manis kesukaan Maya, istrinya. Hari ini adalah momen yang sangat ia syukuri. Tepat 1 minggu sejak dokter menyatakan Maya benar-benar bersih dari sel kanker yang selama 5 tahun ini merenggut keceriaan rumah mereka. Aris turun dari motor dengan langkah yang agak pincang. Sendi-sendinya sering terasa linu akibat terlalu sering bekerja lembur dan menarik ojek online hingga dini hari demi menutupi cicilan rumah sakit. Jaketnya kusam, warnanya sudah pudar dimakan cuaca, dan sepatu pantofelnya sudah berkali-kali masuk tukang sol. Namun, senyumnya mengembang saat melihat lampu ruang tamu menyala. Ia membayangkan akan disambut pelukan hangat dari wanita yang nyawanya ia perjuangkan dengan seluruh sisa tabungan dan harga dirinya. Begitu pintu terbuka, bau harum parfum mahal menusuk indera penciumannya, bukan bau antiseptik atau minyak kayu putih yang selama ini identik dengan Maya. Aris terpaku di ambang pintu. Maya berdiri di depan cermin besar, mengenakan hijab sutra motif terbaru dan riasan wajah yang sangat rapi. Ia tampak begitu segar, cantik, dan seolah-olah tidak pernah melewati masa-masa sekarat di atas ranjang RS. "Baru pulang, Mas?" tanya Maya tanpa menoleh. Suaranya datar, tak ada binar kebahagiaan seperti yang Aris harapkan. "Iya, ini Mas bawakan martabak kesukaanmu. Tadi Mas bela-belain antre 1 jam." Aris mencoba mencairkan suasana sambil meletakkan kotak itu di meja makan. Maya melirik sekilas, lalu mendengus. "Taruh saja di situ. Lagi pula, aku sudah mau pergi. Ada janji makan malam dengan teman-teman lama." Langkah Aris terhenti. "Makan malam? Kamu baru saja sembuh, Mei. Fisikmu belum kuat benar. Lagi pula, Mas sengaja pulang cepat supaya kita bisa makan bareng di rumah." Maya berbalik, menatap Aris dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada semacam rasa risih yang terpancar dari sana. "Mas, aku sudah 5 tahun terkurung di kamar yang bau obat ini. Aku butuh udara segar. Aku butuh lingkungan yang tidak mengingatkanku pada rasa sakit." Maya menjeda kalimatnya, lalu melanjutkan dengan ketus. "Dan tolong, Mas, kalau mau menyambutku, setidaknya gantilah baju itu. Jaketmu bau keringat dan asap jalanan. Memalukan kalau ada teman-temanku yang lihat." Dek! Jantung Aris seakan berhenti berdetak. Ia melihat tangannya yang kasar dan pecah-pecah karena sering terkena deterjen saat mencuci baju Maya dan mengurus rumah sendirian selama bertahun-tahun. Hatinya perih. Bukannya ucapan terima kasih atau pelukan hangat yang ia terima setelah semua pengorbanan itu, melainkan sebuah teguran karena penampilannya dianggap memalukan. Di rumah itu, di depan wanita yang hampir ia tangisi setiap malam di ruang tunggu Icu, Aris tiba-tiba merasa seperti orang asing yang tak lagi diinginkan. Suara pintu depan yang tertutup dengan dentum keras seakan meruntuhkan sisa-sisa kekuatan di kaki Aris. Ia terduduk di kursi kayu ruang tamu yang sudah mulai reot, menatap nanar pada kotak martabak yang masih tertutup rapat di atas meja. Kata-kata Maya barusan, bahwa jaketnya bau dan penampilannya memalukan, terus terngiang, lebih tajam daripada jarum suntik yang dulu setiap hari ia lihat menusuk kulit istrinya. Aris memandangi telapak tangannya sendiri yang kasar, penuh dengan guratan-guratan hitam yang tak bisa hilang meski sudah disikat berkali-kali. Pikiran Aris melayang pada tahun-tahun yang telah lalu, masa-masa yang Maya sebut sebagai masa yang ingin ia lupakan. Bagi Maya, 5 tahun itu adalah penjara, tapi bagi Aris, itu adalah medan tempur di mana ia mempertaruhkan segala yang ia miliki. Ia teringat saat tabungannya ludes dalam 3 bulan pertama. Demi menutupi biaya obat-obatan non-BPJS yang selangit, Aris terpaksa menjual tanah warisan satu-satunya milik ibunya di desa, tanah yang seharusnya menjadi pegangan hari tua orang tuanya. Ia masih ingat tangis ibunya saat menandatangani surat jual beli itu, namun ibunya merelakannya demi kesembuhan menantunya. Bukan hanya harta, Aris juga menjual harga dirinya. Ia ingat betul bagaimana ia harus membungkuk-bungkuk memohon pada atasannya di kantor lama untuk memberikan pinjaman, hingga akhirnya ia dipecat karena terlalu sering izin menjaga Maya di saat kritis. Setelah kehilangan pekerjaan tetap, Aris tidak menyerah. Di siang hari ia bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar, dan malamnya ia menyambung hidup dengan menjadi kurir logistik hingga subuh. Ia mengabaikan rasa lapar dan kantuk yang luar biasa. Baginya, setiap butir pil yang masuk ke mulut Maya adalah detak jantung tambahan untuknya. Dulu,
Di sela-sela rintihan sakitnya, Maya sering menggenggam tangan Aris dan berbisik, "Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu." Kalimat itulah yang menjadi bahan bakar Aris untuk terus berlari meski badannya sudah menjerit kelelahan. Namun kini, setelah tubuh itu tegak kembali dan wajah itu bersinar lagi, tangan yang dulu menggenggamnya dengan penuh harapan itu justru mendorongnya menjauh karena dianggap bau keringat. Aris menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak di dadanya. Ia membuka kotak martabak itu, namun selera makannya sudah hilang sepenuhnya. Di tengah keheningan rumah yang terasa asing itu, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi tagihan sisa pinjaman rumah sakit muncul di layar. Aris tersenyum getir. Istrinya sudah bebas melangkah menuju kehidupan baru yang mewah, sementara ia masih tertinggal di sini, memeluk hutang dan luka yang sepertinya tak akan pernah sembuh. Di saat itulah, Aris menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah penyakit Maya, melainkan amnesia hati yang diderita istrinya sendiri. Notifikasi tagihan utang rumah sakit yang berkedip di layar ponsel itu seolah menjadi alarm nyata bahwa penderitaan Aris belum benar-benar berakhir, meski bagi Maya, segalanya sudah dianggap masa lalu. Pagi harinya, suasana rumah terasa jauh lebih dingin. Aris sudah terbangun sejak pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan teh hangat. Ia berharap, di atas meja makan yang sederhana itu, ia bisa berdiskusi dengan Maya tentang bagaimana mereka akan melunasi sisa biaya pengobatan yang masih menunggak jutaan rupiah. Namun, Maya keluar dari kamar dengan penampilan yang sudah sangat rapi. Hijabnya serasi dengan setelan blazer kerja barunya, lengkap dengan tas jinjing yang Aris tahu harganya setara dengan 3 bulan cicilan motornya. Maya sama sekali tidak menyentuh nasi goreng buatan Aris. Ia hanya sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum menatap layar, lalu menyesap sedikit tehnya dengan anggun. "Mei, ini ada pesan dari pihak administrasi rumah sakit." Aris memulai pembicaraan dengan suara pelan, nyaris ragu. "Sisa tagihan operasi terakhirmu harus dicicil lagi bulan ini. Mas lagi agak kesulitan karena orderan ojek lagi sepi. Apakah kamu bisa bantu sedikit dari gaji pertamamu nanti?" Maya meletakkan cangkir tehnya dengan denting yang cukup keras di atas meja. Ia menatap Aris dengan tatapan dingin, seolah suaminya itu baru saja mengucapkan sesuatu yang tidak masuk akal. "Mas, aku ini baru mulai bernapas. Aku baru kembali bekerja karena aku ingin memperbaiki hidupku, ingin terlihat layak lagi di depan orang-orang. Sekarang Mas malah mau membebaniku dengan utang-utang itu. Tapi Mei, itu kan utang untuk kesembuhanmu juga." Aris mencoba membela diri, namun suaranya tercekat. "Itu sudah jadi kewajibanmu sebagai suami, Mas," potong Maya cepat. "Jangan terus-menerus mengungkit pengorbananmu seolah-olah aku ini barang yang kamu beli. Kalau kamu memang tulus merawatku, kamu tidak akan menagih balasan seperti ini. Aku juga butuh uang untuk biaya pergaulanku di kantor. Aku tidak mau teman-temanku tahu kalau suamiku hanya bisa mengeluh soal uang." Maya bangkit berdiri, meraih kunci mobil yang dulu dibeli Aris dengan cara berutang pada saudaranya, dan melenggang pergi tanpa pamit. Aris hanya bisa terpaku di kursinya. Nasi goreng di depannya sudah mendingin. Sama dinginnya dengan hati wanita yang selama 5 tahun ini ia sanjung dan ia jaga nyawanya. Ia menyadari satu hal yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan. Maya tidak hanya kehilangan rasa sakitnya, tapi ia juga telah kehilangan rasa hormat dan empati kepada laki-laki yang telah memberikan segalanya untuknya. Namun, Aris belum tahu bahwa di balik semangat kerja Maya yang menggebu-gebu, ada sosok lain yang sedang menunggu istrinya di ujung jalan. Suara deru mobil yang menjauh itu perlahan menghilang, menyisakan kesunyian yang mencekam di ruang makan. Aris menatap piring nasi goreng yang masih utuh dengan perasaan hampa. Di rumah ini, ia merasa bukan lagi seorang suami, melainkan residu dari masa lalu yang ingin segera dibuang oleh Maya. Setiap sudut ruangan ini adalah saksi bisu bagaimana Aris terjaga di malam-malam kritis Maya. Namun kini, ia hanyalah penghuni bayangan yang keberadaannya mulai dianggap mengganggu pemandangan. Siang itu, untuk mengalihkan rasa sesak di dadanya, Aris kembali turun ke jalan. Ia memacu motor tuanya, mengejar setiap pesanan makanan yang masuk ke aplikasi ojek online-nya. Di bawah terik matahari yang menyengat, keringat mengucur deras dari balik helmnya yang sudah retak di beberapa bagian. Saat sedang beristirahat di pinggir jalan, ia iseng membuka media sosial. Jantungnya berdegup kencang saat melihat unggahan terbaru Maya. Di sana, Maya tampak berpose anggun di sebuah kafe mewah dengan pemandangan kota dari ketinggian.
Ia mengenakan hijab sutra yang tadi pagi ia pilih dengan teliti. Captionnya tertulis, "Setelah badai panjang, akhirnya aku menemukan pelangi. Terima kasih untuk seseorang yang selalu memberiku semangat baru untuk melangkah." Ribuan tanda suka membanjiri postingan itu, dan tak satupun komentar yang menyebutkan nama Aris. Bahkan, saat seseorang bertanya siapa yang merawatnya selama sakit, Maya hanya membalas, "Kekuatan doa dan keinginan pribadiku yang kuat untuk sembuh adalah kuncinya." Malamnya, Aris pulang dengan tubuh yang remuk. Ia masuk rumah dengan sangat pelan, berniat langsung beristirahat. Namun, langkahnya terhenti di depan pintu kamar saat mendengar suara tawa renyah dari balik pintu, tawa yang selama 5 tahun ini tak pernah ia dengar. Maya sedang berbicara di telepon. "Iya, Randy, aku juga nggak sabar buat besok." Suara Maya terdengar begitu manja, sangat kontras dengan nada ketusnya saat bicara pada Aris tadi pagi. "Nggak usah khawatir soal dia. Dia nggak akan berani macam-macam. Dia itu orangnya naif, gampang dikasih alasan sedikit saja sudah percaya. Lagi pula, aku sudah nggak tahan lama-lama di rumah yang sumpek ini." Aris bersandar pada tembok dingin di luar kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Nama, Randy. Itu seperti petir yang menyambar di tengah cuaca cerah. Ia tahu siapa Randy, mantan kekasih Maya sebelum mereka menikah, pria yang dulu meninggalkan Maya karena ia jatuh miskin. Ternyata, kesembuhan yang Aris beli dengan darah dan air mata, kini justru digunakan Maya untuk menjalin kembali benang-benang pengkhianatan dengan orang yang dulu membuangnya. Di detik itu, Aris menyadari bahwa ia bukan sekadar dilupakan, ia sedang direncanakan untuk disingkirkan. Kata, naif, yang diucapkan Maya dari balik pintu kamar itu terasa lebih menyakitkan daripada vonis dokter manapun yang pernah Aris dengar. Ia berdiri terpaku di kegelapan koridor rumah, memegangi dadanya yang sesak. Ternyata, kesetiaan yang ia anggap sebagai pengabdian tertinggi, di mata Maya hanyalah sebuah kebodohan yang mudah dimanfaatkan. Aris tidak melabrak malam itu, ia memilih masuk ke kamar sebelah dengan langkah lunglai, mencoba mencerna kenyataan bahwa wanita yang ia perjuangkan nyawanya kini sedang merancang rencana untuk membuangnya seperti sampah yang sudah tidak berguna. Keesokan harinya, Maya tampil jauh lebih menonjol dari biasanya. Ia mengenakan gaun panjang yang elegan dengan hijab senada yang memancarkan aura kemewahan. Tanpa rasa bersalah, ia menghampiri Aris yang baru saja selesai membersihkan sisa sarapan. "Mas, malam ini ada acara syukuran di kantor atasanku, Pak Randy. Aku ingin kamu datang," ucap Maya dengan nada yang tak biasa, hampir menyerupai sebuah perintah yang dibungkus permintaan. Aris sempat merasa ada secercah harapan. Mungkinkah Maya ingin memperkenalkannya secara resmi sebagai suami yang hebat? Namun, harapan itu pupus begitu mereka sampai di sebuah restoran mewah di kawasan Jakarta Selatan. Sebelum turun dari mobil, Maya menatap Aris dengan tajam. "Mas, tolong jangan banyak bicara di dalam. Kalau ada yang tanya, bilang saja kamu itu asisten pribadiku atau orang yang membantu urusan rumah. Aku tidak mau reputasiku jatuh karena orang-orang tahu suamiku hanya seorang tukang ojek," bisik Maya tanpa ekspresi, seolah harga diri Aris hanyalah remah-remah yang bisa ia injak sesuka hati. Di dalam restoran yang berkilauan itu, Aris benar-benar diperlakukan seperti bayangan. Ia berdiri di sudut ruangan, memegangi tas cadangan dan kado milik Maya, sementara istrinya itu tertawa lepas di tengah lingkaran orang-orang sukses. Di sana, di tengah kerumunan, muncul seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas mahal, Randy. Aris melihat bagaimana mata Maya berbinar saat menatap pria itu, binar yang sudah bertahun-tahun hilang saat menatapnya. "Oh, ini Randy, sosok yang selama ini membantuku kembali berdiri," ujar Maya saat memperkenalkan pria itu kepada rekan-rekannya. Lalu, ketika Randy melirik ke arah Aris yang berdiri kaku dengan baju yang tampak sangat tidak serasi dengan suasana ruangan, Maya hanya berujar pendek, "Itu hanya orang rumah yang membantuku membawa barang. Abaikan saja." Hati Aris hancur berkeping-keping. Ia melihat Randy menjabat tangan Maya dengan mesra, dan Maya membiarkannya begitu saja di depan mata suaminya sendiri. Aris berdiri di sana, di tengah kemewahan yang terasa mencekik, menyadari bahwa ia bukan hanya telah kehilangan harta dan masa depannya, tapi ia juga telah kehilangan wanita yang ia cintai. Di tengah kebisingan pesta itu, Aris berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak lebih jauh lagi. Namun, sebuah rahasia besar tentang kesembuhan Maya akan segera terungkap dan mengubah segalanya. Kebisingan pesta itu perlahan memudar di telinga Aris,
berganti dengan suara detak jantungnya sendiri yang terasa menyesakkan dada. Ia berjalan keluar dari restoran mewah itu tanpa pamit, membiarkan gerimis membasahi kemeja murahannya yang tadi disebut memalukan oleh istrinya sendiri. Di bawah lampu jalan yang temaram, Aris merasa seperti badut yang baru saja menyelesaikan pertunjukan paling tragis. Seluruh perjuangannya, setiap tetes keringat yang ia peras untuk menebus nyawa Maya, seolah menguap begitu saja di hadapan tawa manja Maya dan Randy. Keesokan paginya, dengan sisa-sisa tenaga dan mental yang hancur, Aris mendatangi rumah sakit. Tujuannya hanya satu, ia ingin meminta keringanan sisa tagihan yang masih menghimpitnya. Saat sedang menunggu di depan ruang administrasi, ia tidak sengaja berpapasan dengan Dr. Surya, dokter spesialis yang selama 4 tahun ini menangani pengobatan kanker Maya. "Loh, Pak Aris? Apa kabar? Istrinya bagaimana? Sudah sehat total, kan?" sapa Dr. Surya ramah. "Alhamdulillah, Dok. Maya sudah mulai beraktivitas kembali," jawab Aris dengan senyum getir yang dipaksakan. Dr. Surya mengerutkan kening, tampak sedikit bingung. "Maksud saya, setelah setahun ini dia dinyatakan pulih total, seharusnya dia sudah bisa bekerja normal. Kenapa Pak Aris masih terlihat sangat lelah seperti ini? Apa masih ada komplikasi?" Langkah Aris terhenti. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada godam yang menghantam dadanya. "Setahun, Dok? Maksud dokter, Maya sudah sembuh sejak setahun yang lalu." Dr. Surya menghela napas panjang, lalu mengajak Aris duduk di kursi tunggu. "Iya, Pak Aris. Catatan medis menunjukkan bahwa sel kankernya sudah bersih total sejak bulan Desember tahun lalu. Saya sempat bingung kenapa dia selalu minta surat keterangan masih dalam masa pemulihan berat setiap bulan. Saya pikir dia butuh waktu untuk mentalnya, tapi secara fisik, dia sudah sangat bugar sejak lama." Dunia Aris seakan runtuh seketika. Setahun lalu? Itu berarti, selama 12 bulan terakhir, saat Aris masih harus menarik ojek hingga subuh, saat ia menjual tanah milik ibunya di desa untuk biaya, obat tambahan, yang diminta Maya, dan saat ia harus menahan lapar demi membeli vitamin mahal yang diklaim Maya sangat penting, semua itu adalah sebuah sandiwara. Maya telah menipunya. Ia sengaja berpura-pura masih lemah dan sakit-sakitan agar Aris tetap menjadi sapi perah, yang membiayai segala kebutuhan hidupnya tanpa perlu ia bekerja. Ia memanfaatkan ketulusan Aris untuk bersantai, sambil diam-diam membangun kembali hubungannya dengan Randy di balik punggung suaminya yang sedang sekarat mencari nafkah. Aris berdiri dengan kaki gemetar. Amarah yang selama ini ia pendam mulai membakar nadinya. Ia tidak lagi merasakan sedih, melainkan sebuah kebencian yang murni. Ternyata, wanita yang ia jaga sepenuh hati bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tapi ia adalah seorang pemangsa yang tega memakan hidup suaminya sendiri. Aris melangkah keluar dari rumah sakit dengan tatapan mata yang berbeda. Ia tahu sekarang, sudah saatnya ia berhenti menjadi orang baik yang bodoh. Namun, saat ia sampai di rumah, ia justru menemukan pengkhianatan yang jauh lebih besar lagi sedang menunggunya. Kebenaran yang baru saja diungkapkan Dr. Surya terasa seperti air es yang disiramkan tepat ke wajah Aris, membekukan seluruh rasa simpati yang tersisa di hatinya. Sepanjang jalan pulang, napasnya terasa berat. Setiap kayuhan pedal gas motornya seolah membawa beban ribuan ton kemarahan. Bayangan saat ia harus meminjam uang ke sana kemari, hingga sujud di kaki kerabat demi biaya, obat tambahan, yang diklaim Maya sangat mahal, kini berputar di kepalanya seperti film horor. Ternyata, selama setahun ini, ia tidak sedang merawat istri yang sakit, melainkan sedang memelihara benalu yang sangat licik. Sesampainya di rumah, Aris tidak langsung marah. Ia masuk dengan langkah yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru lebih mengerikan dari ledakan emosi. Ia langsung menuju lemari tempat mereka menyimpan berkas-berkas penting. Tangannya yang gemetar membuka laci paling bawah, tempat ia menyimpan buku tabungan bersama yang selama ini ia isi dengan keringat dan air mata, dana yang ia siapkan untuk masa tua mereka dan untuk melunasi sisa utang kepada ibunya. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat deretan angka di sana. Saldo yang seharusnya berisi puluhan juta rupiah, hasil dari sisa uang tanah di desa dan bonus lembur selama setahun terakhir, kini hanya menyisakan angka nol yang dingin. Aris memeriksa riwayat transaksi melalui aplikasi perbankan di ponselnya yang selama ini jarang ia sentuh karena ia terlalu percaya pada Maya. Matanya memanas saat melihat aliran dana tersebut. Transfer demi transfer dilakukan secara sistematis ke sebuah rekening pribadi atas nama Maya yang tidak pernah Aris ketahui. Bahkan,
Ada transaksi besar di sebuah butik perhiasan dan toko tas mewah sebulan yang lalu, tepat di saat Aris harus rela makan nasi garam selama 2 minggu supaya bisa membeli obat penguat syaraf yang diminta Maya dengan rengekan palsunya. Jadi ini alasan kamu belum mau mengaku sembuh. Bisik Aris pada kesunyian ruangan itu. Suaranya pecah, bergetar di antara amarah dan kehancuran hati. Ia menyadari bahwa Maya bukan hanya mengkhianati cintanya, tapi telah merampok masa depannya dan masa depan ibunya. Tepat saat itu, suara pintu depan terbuka. Maya melangkah masuk dengan santai, menjinjing beberapa kantong belanjaan baru dengan wajah yang berseri-seri. Ia tidak menyadari bahwa di sudut ruangan yang gelap, suaminya sedang menatapnya dengan pandangan yang mampu membunuh. Maya meletakkan belanjaannya di atas meja makan, lalu mengeluh pelan. "Aduh mas, panas banget ya di luar. Kamu belum nyalain kipas? Dan oh ya, mas, aku butuh uang lagi buat kontrol minggu depan. Katanya ada vitamin baru yang harus aku konsumsi." Aris berdiri dari kegelapan, memegang buku tabungan kosong itu dengan tangan yang mengepal kuat. "Vitamin apa lagi, Maya? Atau tas baru lagi yang kamu maksud?" Kalimat itu meluncur seperti sembilu, membuat Maya tersentak dan seketika wajah cantiknya berubah pucat pasi. Di detik itu, Aris tahu, sandiwara ini harus berakhir sekarang juga. Wajah pucat Maya hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya berubah menjadi tatapan sinis yang belum pernah Aris lihat sebelumnya. Alih-alih bersimpuh memohon ampun, Maya justru melempar tas belanjaannya ke atas meja dengan kasar. Ia melipat tangan di dada, menatap Aris dengan pandangan menghina, seolah-olah laki-laki yang telah memberikan segalanya untuknya itu hanyalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Oh, jadi kamu sudah tahu?" Suara Maya terdengar dingin, tak ada lagi nada manja atau rintihan sakit yang selama ini ia gunakan untuk memanipulasi Aris. "Baguslah kalau begitu. Aku lelah harus terus berpura-pura lemah di depan laki-laki membosankan seperti kamu, mas." Aris melangkah maju, tangannya gemetar menahan amarah yang membuncah. "Membosankan? Aku menjual tanah ibu, aku bekerja seperti budak, aku menahan lapar supaya kamu bisa hidup, Maya. Dan kamu bilang aku membosankan? Kamu mencuri uang itu untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain." "Cukup, Aris," bentak Maya, suaranya melengking memenuhi ruangan yang sempit itu. "Uang tanah itu tidak sebanding dengan penderitaanku selama 5 tahun. Kamu pikir aku bahagia hidup miskin denganmu? Kamu pikir aku bangga punya suami tukang ojek yang bau matahari? Aku cantik, aku masih muda, aku layak mendapatkan hidup yang lebih baik daripada sekadar makan martabak murah di rumah kontrakan pengap ini." Setiap kata yang keluar dari mulut Maya terasa seperti sembilu yang mengiris jantung Aris. Segala kenangan manis, segala pelukan saat Maya kesakitan, kini terasa seperti racun. Maya melangkah mendekati Aris, lalu dengan tanpa perasaan ia mendorong bahu suaminya. "Sekarang, karena kamu sudah tahu semuanya, lebih baik kamu pergi. Rumah kontrakan ini sudah aku perpanjang atas namaku sendiri menggunakan uang itu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Randy akan datang menjemputku, dan aku tidak ingin dia melihat sampah seperti kamu di sini." Aris terhuyung ke belakang, bukan karena dorongan fisik Maya, melainkan karena hancurnya seluruh pondasi hidup yang ia bangun. Ia menatap wanita di depannya, wanita yang nyawanya ia beli dengan separuh hidupnya, kini mengusirnya seperti pengemis. Aris tidak membalas dengan teriakan. Ia hanya tersenyum getir, sebuah senyum kehampaan yang luar biasa dalam. Tanpa sepatah kata pun, Aris masuk ke kamar, mengambil sebuah tas ransel tua, dan memasukkan beberapa helai bajunya yang sudah lusuh. Ia meninggalkan semua kenangan, semua kwitansi rumah sakit, dan semua luka di rumah itu. Namun, sebelum melangkah keluar pintu, Aris berhenti sejenak. Ia merogoh saku jaketnya, menggenggam sebuah flash disk kecil yang berisi rekaman percakapan Maya dan Randy serta bukti transaksi ilegal yang ia temukan di laptop rumah tempo hari. "Kamu benar, Maya. Kamu layak mendapatkan hidup yang lebih baik," ucap Aris pelan tanpa menoleh. "Tapi kamu lupa satu hal, Tuhan tidak pernah tidur." Aris melangkah keluar ke tengah kegelapan malam, membiarkan pintu itu tertutup selamanya di belakangnya. Ia pergi tanpa apa-apa, tapi ia membawa kunci kehancuran Maya di tangannya. Langkah kaki Aris yang terseret di atas aspal basah malam itu bukanlah tanda kekalahan, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang untuk menuntut keadilan. Di bawah guyuran gerimis, Aris tak punya tujuan.
Ia tidak mungkin pulang ke rumah ibunya di desa dengan tangan hampa dan hati yang hancur. Ia tak sanggup melihat air mata wanita tua itu jika tahu tanah warisannya telah dikhianati. Malam itu, Aris tidur di sebuah musala kecil, berbantalkan tas ranselnya, dengan tangan yang menggenggam erat sebuah flash disk, satu-satunya senjata yang ia miliki untuk menghancurkan tembok kebohongan yang dibangun Maya. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan untuk bertahan hidup sekaligus menyusun rencana. Aris menghubungi seorang kawan lama yang bekerja di bidang hukum. Dari sana, ia menemukan fakta yang lebih mengerikan. Maya bukan hanya berselingkuh, tapi ia juga melakukan penggelapan dana di perusahaan tempatnya baru bekerja dengan mencatut nama Aris sebagai penerima bantuan medis fiktif. Maya menggunakan data pribadi Aris untuk mencairkan asuransi dan dana sosial kantor secara ilegal, sementara Aris sendiri justru mati-matian menarik ojek untuk membayar biaya yang sebenarnya sudah ditanggung perusahaan. Di sisi lain, Maya sedang menikmati kemenangannya. Ia merasa telah berhasil membuang beban hidupnya. Di kantor, ia dikenal sebagai sosok survivor yang tangguh dan kini menjalin kasih dengan Randy, sang atasan. Maya sering memamerkan kehidupan barunya di media sosial, makan malam mewah, liburan singkat, dan tawa yang sengaja ia tujukan untuk memanasi Aris jika suaminya itu masih berani mengintip akunnya. Ia tak sadar bahwa di balik senyum Randy, pria itu hanya mencintai citra Maya yang bersih dan sukses. Randy tidak akan sudi menyentuh wanita yang terseret skandal hukum. Puncaknya terjadi pada acara peresmian proyek besar di kantor mereka. Maya tampil mempesona dengan hijab kristal dan gaun yang harganya setara dengan biaya hidup Aris setahun. Ia berdiri di samping Randy, menyalami para kolega dengan sombongnya. Namun, suasana meriah itu seketika membeku saat layar besar yang seharusnya menampilkan profil proyek, tiba-tiba berubah menampilkan rekaman suara dan mutasi rekening. Suara Maya yang sedang tertawa meremehkan pengorbanan Aris dan detail transaksi penggelapan dana asuransi fiktif bergema di seluruh ruangan. Seluruh mata tertuju pada Maya. Wajah yang tadinya berseri kini pucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Di sudut ruangan, Aris muncul dengan pakaian yang sederhana namun rapi, tanpa ada lagi binar kesedihan di matanya. Ia hanya menatap Maya dengan dingin. Randy, yang tak mau reputasinya hancur, langsung melepaskan kaitan tangannya dari Maya dan melangkah menjauh seolah wanita itu adalah wabah penyakit. Di detik itu, Maya menyadari bahwa dunia yang ia curi dari Aris kini sedang runtuh menimpa dirinya sendiri. Kehampaan menyelimuti ruangan itu setelah layar besar padam, meninggalkan kesunyian yang mencekik. Maya berdiri mematung di tengah kerumunan, sementara bisik-bisik tajam mulai menguliti sisa-sisa harga dirinya. Randy, pria yang ia anggap sebagai tiket menuju kemewahan, bahkan tak menoleh sedikit pun saat melangkah pergi meninggalkannya. Semua teman sosialita yang dulu memuji Maya kini menjauh, seolah-olah ia adalah aib yang harus dihindari. Di detik itu, Maya baru menyadari bahwa kemewahan yang ia curi dari keringat Aris hanyalah istana pasir yang runtuh dalam sekejap mata. Akibat skandal penggelapan dana medis fiktif tersebut, Maya tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harus menghadapi tuntutan hukum. Seluruh tabungan yang ia sembunyikan habis tak bersisa untuk membayar denda dan biaya pengacara. Ironisnya, tekanan mental yang luar biasa membuat kondisi fisiknya kembali drop. Namun kali ini, tidak ada lagi Aris yang terjaga hingga subuh untuk mengompres dahinya. Tidak ada lagi tangan kasar yang memijat kakinya dengan penuh kasih sambil membisikkan doa kesembuhan. Maya berakhir di sebuah kamar kos sempit, menatap langit-langit yang berjamur, meratapi setiap keputusan egois yang pernah ia ambil. Ia baru mengerti bahwa kesehatan yang diberikan Tuhan seharusnya digunakan untuk bersyukur, bukan untuk menipu satu-satunya orang yang paling tulus mencintainya. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kota yang penuh kepalsuan, Aris memilih kembali ke desa. Dengan sisa semangat yang ada, ia perlahan membangun kembali kepercayaan ibunya. Ia mulai mengelola sebidang tanah kecil milik tetangganya dengan sistem bagi hasil. Kedamaian yang ia temukan kini bukan berasal dari pujian orang atau kemewahan materi, melainkan dari hati yang tenang tanpa beban hutang rasa. Aris telah membayar lunas seluruh tanggung jawabnya sebagai suami, dan kini ia memerdekakan dirinya dari luka masa lalu. Ia telah belajar bahwa kesetiaan adalah barang mahal yang tidak akan pernah bisa dihargai oleh orang-orang yang berjiwa murah. Cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah membuang orang yang merawatmu saat kamu di bawah, karena belum tentu kamu akan menemukan ketulusan yang sama saat kamu sudah di atas. Karma mungkin tidak datang hari ini,
tapi ia selalu tahu alamat rumahmu dengan sangat tepat. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Maya? Apakah menurut kalian hukuman itu sudah setimpal? Ataukah Aris terlalu baik dalam mengambil langkah? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa cerita ini bisa menjadi pelajaran hidup, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menguras emosi lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.